Perkenalkan, saya Iswanda Putri Nadifa, ahli gizi di Poli ini. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk mengetahui kondisi asupan dan kebiasaan ibu selama sakit, agar saya bisa membantu ibu pulih lebih cepat. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Boleh saya ajukan beberapa pertanyaan, Ibu? Boleh. Boleh. Kalau boleh saya tahu nama lengkap dan usia ibu? Nama saya Lita Merdeka, usia 42 tahun. Baik. Kalau boleh tahu berapa berat badan ibu sebelum sakit? Sebelum sakit, saya timbang tuh yang 2 minggu lalu tuh sekitar 55 kilo. Terus terakhir saya timbang ini jadi 52 kilo, Mbak. Berarti ada penurunan 3 kg ya, Ibu, dalam waktu yang singkat? Iya. Apa keluhan ibu hingga datang ke Poli ini? Keluhannya, Mbak, akhir-akhir ini saya ngerasa mual, kadang juga lemas, terus kurang nafsu makan juga sih, Mbak. Berarti nafsu makan ibu menurun ya? Iya. Baik. Sebelumnya apakah ibu sudah memeriksakan diri ke dokter? Sudah sih, Mbak, ini ada hasilnya. Boleh saya lihat, Ibu? Boleh. Baik Ibu, dari hasil lab ini kita bisa lihat bahwa kadar SGOT ibu dan SGPT ibu ini meningkat. Nah, yang dimana ketika kadar kedua ini meningkat, maka akan terjadinya kerusakan atau peradangan pada hati. Dan mungkin karena peradangan dan kerusakan pada hati ini, dia itu bisa mengakibatkan adanya hepatitis A ini, Ibu. Nah, kemudian juga hasil IgM anti HAF ibu ini positif. Nah, yang dimana ketika pemeriksaan ini positif, maka akan menunjukkan infeksi hepatitis A yang sedang berlangsung dan infeksinya itu sedang akut, Ibu. Dan mungkin dari hasil lab yang telah Ibu berikan kepada saya ini mungkin mengarah ke hepatitis A ya, Ibu. Dan saya juga melihat adanya mata dan kulit ibu ini menguning, terus mudah lelah dan mual yang menetap. Apakah benar, Ibu? Iya sih, Mbak, benar. Benar. Kemudian Ibu, sebelum sakit pola makan Ibu seperti apa ya, Ibu? Sebelum sakit biasa aja sih, Mbak, makan 3 kali sehari. Baik. Tapi yang akhir-akhir ini saya tuh makannya porsinya dikit, kayak nasi tuh kadang cuma 1-2 sendok aja. Terus buah juga jarang, makan roti juga kadang-kadang. Baik, kalau untuk minumnya cukup nggak, Ibu? Kayaknya sih nggak cukup ya, Mbak. Kenapa, Ibu? Untuk minumnya emang ada, kalau untuk mengonsumsi minuman itu apakah ada rasa ini, Bu, sehingga kurang mengonsumsi minuman seperti itu? Iya sih, Mbak, saya sehari itu kurang mengonsumsi air putih karena apa ya, Mbak, di lidah saya tuh kerasa pahit, terus kayak ngerasa nggak enak aja sih, Mbak. Baik. Makanya jarang. Oke, baik Ibu. Kalau untuk makanan atau minuman yang Ibu konsumsi dari luar itu ada nggak, Ibu? Ada sih, Mbak, saya tuh sering mengonsumsi rujak, terus es campur es buah gitu dari pedagang kaki lima gitu. Baik, kalau untuk kebiasaan Ibu dalam mencuci tangan sebelum atau sesudah masak itu seperti apa, Ibu? Kalau kebiasaan cuci tangan, saya jarang ya, Mbak, apalagi kalau sibuk gitu, kadang suka lupa. Baik. Kalau untuk mencuci sayuran atau buah yang Ibu konsumsi itu rutin nggak, Ibu? Enggak sih, Mbak, saya jarang mencuci sayur dan buah, apalagi buah apel sama pir gitu, saya langsung makan. Saya jarang nyuci tuh karena apa ya, Mbak, air di rumah saya tuh suka keruh, soalnya tuh dari bor sumur gitu. Baik Ibu. Baik Ibu, ini tuh sangat penting Ibu, karena mungkin hepatitis A ini bisa menyebar lewat makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Termasuk karena tadi kebersihan ibu juga yang kurang, kemudian ketika mengonsumsi sesuatu makanan atau sayuran atau buah itu ibu jarang untuk mencucinya terlebih dahulu. Nah, kemudian Ibu, dari hasil data lab yang telah kita bahas dan semua informasi yang telah Ibu berikan kepada saya, Ibu memang terkonfirmasi hepatitis A. Nah, tapi hepatitis A ini, Bu, adalah penyakit yang bisa sembuh dengan cukup istirahat, makan makanan yang lebih bergizi lagi, Bu. Kemudian juga Ibu kan tadi sudah memberitahu bahwa Ibu suka jajan di luar. Nah, sebaiknya untuk jajan di luar itu
sebaiknya ibu kurang-kurangin, karena ibu mungkin nggak tahu kalau di jajanan itu cara pengolahannya seperti apa, apakah penjualnya suka mencuci tangan atau tidak ibu. Dan mungkin saat ini saya akan bantu ibu dengan rencana makan yang ringan, mudah dicerna, dan cukup kalori agar bisa memenuhi kebutuhan gizi ibu. Nah, terus nanti satu minggu atau 2 minggu ke depan ibu bisa datang ke poli ini untuk saya bisa melihat perkembangan ibu seperti apa, dan nanti saya juga akan terus pantau perkembangan ibu seperti apa ke depannya. Apa ibu ada pertanyaan lagi? Cukup kayaknya Mbak. Baik ibu, semoga ibu cepat pulih. Amin. Nanti saya juga akan berusaha untuk pantau ibu lagi gimana keadaan ibu ke depannya ya bu. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak Ya, Ibu. informasinya dan edukasinya. Ya ibu, sama-sama.